Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari demi hari kita selalu diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, semoga rahmat, taufik, hidayah selalu tercurah pada kita, sehingga semakin hari kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan program kita di channel yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'lum, kitab Fadilah Sedekah. Hari ini tentang keutamaan menginfakkan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalam suci ilahi dan di dalam sabda-sabda Rasulnya yang terpercaya terdapat dorongan dan keutamaan menginfakkan harta. Dorongan dan pembicaraan tentang masalah tersebut sedemikian banyaknya hingga tak terbatas. Dengan memperhatikan masalah tersebut, diketahuilah bahwa harta bukanlah untuk disimpan, tetapi diciptakan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedemikian banyaknya penjelasan tentang masalah ini, sehingga mengumpulkannya 1/10 bahkan 1/20-nya saja sulit. Sebagai contoh, sebagaimana yang biasa saya lakukan dalam risalah ini, saya akan mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis beserta penjelasannya. Ayat-ayat mengenai keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Kitab ini, yakni Al-Quran, adalah petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang berada di atas jalan yang benar dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ini termaktub dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Keterangan. Dalam ayat ini terdapat beberapa masalah yang perlu direnungkan. A. Petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Malik yang maha merajai seluruh alam, tidak menganggapnya sebagai Malik, dan tidak mengetahui penciptanya, tentu tidak akan dapat melihat jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jalan tersebut hanya dapat dilihat oleh orang yang melihat, sedangkan orang yang tidak memiliki mata sebagai perantara untuk melihat tentu tidak akan melihat apa-apa. Begitu juga bagi orang yang dalam hatinya tidak mempunyai perasaan takut kepada Malik, ia tentu tidak akan menghiraukan perintah Malik. B. Menegakkan sholat. Maksudnya adalah hendaknya kita mengerjakan sholat dengan tertib, penuh perhatian, dan menjaga adab-adab dan syarat rukunnya. Adapun mengenai masalah sholat ini,
Perincian dan penjelasannya sudah dibicarakan dalam Risalah Fadilah Sholat. Di dalamnya dikutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud menegakkan sholat adalah mengerjakan rukuk dan sujud dengan benar. Tawajuh dan sholat dikerjakan dengan khusyuk. Qatadah rahmatullahi alaih berkata bahwa menegakkan sholat adalah menjaga waktunya, berwudu dengan sempurna, dan rukuk serta sujud dikerjakan dengan benar. Yang C, mencapai falah, yakni keberuntungan, adalah sesuatu yang sangat tinggi. Makna falah adalah meliputi kebahagiaan dan kejayaan agama maupun dunia. Imam Raghib rahmatullah alaih menulis bahwa kejayaan dunia adalah tercapainya berbagai kebaikan sehingga menjadikan kehidupan dunia menjadi baik, yaitu berupa kekayaan dan kemuliaan. Sedangkan kejayaan ukhrawi meliputi 1, kekal yang tidak fana, 2, kekayaan yang tidak disertai kemiskinan, 3, kemuliaan yang di dalamnya tidak ada kehinaan sedikit pun, yang keempat, ilmu yang tidak disertai kebodohan. Lafaz falah jika diucapkan secara mutlak maka mengandung pengertian keduanya, yakni kejayaan agama dan dunia. Ayat yang kedua, bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Masya Allah, ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Ayat ini setelah menerangkan sebagian dari sifat-sifat mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Keterangan. Qatadah rahmatullahi alaih berkata bahwa orang-orang Yahudi selalu sembahyang ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani ke arah timur. Berkenaan dengan hal inilah ayat di atas diturunkan. Masalah ini juga telah dinukilkan oleh beberapa ulama dalam kitab Durrul Mansur. Imam Jassas rahmatullah alaih menulis bahwa ayat suci ini berisi bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka menyangkal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mentaatinya, menghadapkan wajah ke timur atau ke barat tidaklah mempunyai arti apapun. Ahkamul Quran. Memberikan harta karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah hendaknya memberikan harta kepada mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut, karena ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah membelanjakan harta untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan, karena dengan niat semacam itu adalah sebagaimana dikatakan dalam pepatah, jika kebaikan rusak, dosa pasti diperoleh. Yakni sudah membelanjakan harta di sisi Allah SWT bukan pahala yang diperoleh, tetapi justru dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan hartamu, yang dilihat bukan berapa banyak harta yang diinfakkan, tetapi amal dan hati, yaitu apakah niat dan tujuan dalam menginfakkan harta. Dalam kitab Miskat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, orang paling aku takuti atas diri kalian, yang paling aku takuti atas diri kalian
adalah syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beramal untuk diperlihatkan. Dalam berbagai hadis banyak sekali diperingatkan agar tidak membelanjakan harta karena riya. Hadis yang membicarakan tentang masalah ini akan dijelaskan kemudian. Terjemahan di atas benar. Terjemahan di atas benar bila yang dimaksud adalah memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menerjemahkannya dengan senang menyedekahkan harta, yakni hatinya merasa senang menyedekahkan harta dan sama sekali hartanya dan sama sekali tidak mengeluh. Mengapa saya harus bersedekah? Betapa bodohnya saya. Dengan bersedekah harta saya jadi berkurang dan sebagainya. Ahkamul Quran. Dan kebanyakan ulama menerjemahkannya dengan mencintai harta, yakni walaupun ia mencintai harta, ia tetap membelanjakannya di tempat-tempat tersebut. Kok bisa jatuh? Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud mencintai harta? Karena setiap orang mencintai harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika engkau membelanjakan harta, pada waktu itu hatimu teringat akan keperluan-keperluanmu. Kemudian muncul dalam hati kekhawatiran akan keperluan-keperluanmu tersebut. Dan hatimu mengatakan, umurku masih panjang, jangan-jangan aku memerlukannya. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling baik adalah membelanjakan hartamu ketika sehat dan kamu memiliki harapan untuk hidup di dunia lebih lama. Jangan sampai kamu menunda-nunda sedekah sehingga ketika roh hendak keluar dan maut sudah menjelang, kamu baru berkata, sekian untuk fulan. Karena pada waktu itu harta telah menjadi milik fulan, yakni dalam kurung ahli waris. Dalam kitab Durrul Mansur. Maksudnya ketika sudah tidak ada harapan untuk hidup dan sudah tidak mengkhawatirkan keperluan-keperluannya, seseorang baru berkata, sekian untuk masjid itu dan sekian untuk madrasah itu. Padahal pada saat seperti itu harta tersebut seakan-akan telah menjadi milik ahli waris. Ketika harta benda masih diperlukan, pada waktu itu orang belum mendapat taufik untuk menginfakkannya. Barulah ketika harta itu hendak pindah kepada orang lain, yakni ahli waris, orang baru bersemangat membelanjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, syariat suci menetapkan bahwa sedekah pada waktu hampir meninggal dunia dapat diambil dari sepertiga kekayaan. Jika seseorang pada waktu seperti itu menginfakkan semua hartanya tanpa izin ahli waris, kemudian ia meninggal dunia, maka wasiat si mayit yang lebih dari sepertiga tidak sah. Dalam ayat ini disebutkan secara terpisah tentang membelanjakan harta untuk anak-anak yatim dan orang miskin. Dan yang terakhir disebutkan tentang masalah zakat. Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa menginfakkan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah dari sisa harta setelah ditunaikan zakatnya. Keterangan tentang masalah ini akan dibicarakan dalam hadis ke-1. Masya Allah. Alhamdulillah, saudaraku rahmat Allah SWT. Demikian tadi taklim siang ini, Masya Allah. Di sini udaranya panas, walaupun sudah pakai kipas, tapi udaranya masih panas. Saudaraku rahmat Allah SWT, walaupun sepanas apapun di dunia,
masih sangat ringan dibandingkan panas di mahsyar nanti. Maka saudara rahmat Allah SWT, bagaimana kita selalu kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah, sehingga kita setiap hari disayang oleh Allah, setiap hari dicintai oleh Allah SWT, sehingga kita mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, demikian taklim siang ini. Untuk sempurna majelis kita tutup di akhir para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.